Aku pergi, Bas. Aku gak bisa hidup kere terus seperti ini. Dia orang yang bisa kasih aku hidup layak. Yang bisa bawa aku keluar dari lumpur ini. Assalamualaikum sahabat 1000 kisah nyata. Pernahkah kamu merasa ditinggalkan? Bukan karena kamu jahat, tapi karena kamu terlalu sederhana untuk dipertahankan? Inilah kisah tentang seorang pria bernama Baskara. Seorang tukang tambal ban yang hidupnya hancur saat istrinya memilih pergi bersama pria kaya. Tapi roda kehidupan tidak pernah diam. 5 tahun kemudian mereka bertemu kembali, dalam keadaan yang tak pernah dibayangkan siapapun. Sebuah kisah yang akan membuatmu diam, merenung, dan mungkin menangis. Namun sebelum kita mulai ceritanya, mari semuanya untuk like, share, komen dari daerah mana kalian mendengarkan kisah ini, dan tentunya subscribe channel ini, agar kamu tidak ketinggalan kisah-kisah penuh inspirasi yang menggetarkan hati. Kami doakan yang sudah like dan subscribe channel ini semoga rezekinya selalu mengalir deras, segala urusan selalu dipermudah, dan doanya semoga diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan lupa juga tekan tombol loncengnya, agar kamu jadi orang pertama yang tahu saat video terbaru hadir. Mari kita mulai ceritanya. Hujan baru saja reda di pagi yang suram itu. Langit di atas desa kecil di pinggir kota masih kelabu, seolah ikut menyimpan sesak dari sebuah rumah berdinding papan yang mulai lapuk. Di pekarangan yang becek, tampak sepasang sandal jepit tua berlumuran lumpur tergeletak sembarangan. Aroma tanah basah bercampur dengan bau kayu lapuk yang meresap dari dalam rumah kecil itu. Di dalam, seorang pria muda sedang bersusah payah memperbaiki kompor minyak yang sudah karatan. Wajahnya penuh peluh meski udara masih dingin. Namanya Baskara, usia 25 tahun, kulitnya legam terbakar matahari, rambutnya ikal dan mulai panjang tak terurus, bajunya sudah pudar, dan jari-jarinya kasar penuh luka bekas tambal ban. Ia adalah lelaki sederhana yang mencari nafkah dari membuka tambal ban di pinggir jalan sejak lulus sekolah dasar. Di sudut dapur, seorang wanita muda bernama Sandra duduk bersedekap, wajahnya masam. Ia mengenakan daster tipis bermotif bunga, rambutnya digelung seadanya, dan di matanya tampak kejenuhan yang tak lagi bisa ditutupi. Dinding dapur menghitam oleh asap masakan, dan lantainya mulai terkelupas oleh usia. Panci berisi air mendidih tampak menggantung di atas tungku, menguapkan aroma nasi yang sudah lama membosankan baginya. "Mas, kompor ini nyalain aja lama banget. Rumah ini kayak neraka," gerutu Sandra tajam, sambil mengaduk-aduk ponsel retaknya dengan gusar. Baskara menoleh, masih jongkok dengan kepala tertunduk. "Maaf, San, tadi minyaknya habis. Jadi tadi aku beli dulu di warung Pak Tarno." "Pak Tarno? Warung kecil butut yang satu gang sama kita itu? Ya Allah, capek aku. Masak tiap hari lauk cuma tahu, tempe, sama mie instan doang. Mas, sadar nggak sih? Ini bukan hidup namanya." Baskara bangkit perlahan. Matanya mencoba menatap istrinya dengan lembut. "Aku tahu kamu capek. San, aku juga capek. Tapi kita bisa jalanin bareng-bareng. Asal kamu sabar dikit." "Sabar." Sandra berdiri, melempar sendok kayu ke meja kayu yang langsung tergetar. "Udah berapa tahun kamu cuma tambal ban? Nggak naik level, nggak ada perubahan. Gaji harian nggak cukup buat beli minyak goreng. Apa kamu nggak malu punya istri tapi hidup kayak pengemis?" Kalimat itu menusuk lebih dalam dari ujung besi tambal ban yang biasa digenggam Baskara. Tapi ia diam, menunduk. "Aku ini perempuan, Baskara. Aku butuh harga diri. Lihat tetangga kita, Mbak Rini, suaminya kerja di kantor pajak. Tiap minggu ke salon, bisa beli tas mahal. Sementara aku, tiap hari cuma pakai daster yang makin tipis. Nunggu kamu pulang bawa receh. Aku muak, Bas." Di luar, hujan kembali turun rintik-rintik. Baskara melangkah ke jendela, membuka sedikit gorden yang robek. Matanya kosong menatap tambal bannya yang sunyi di ujung gang. "San, aku janji. Aku bakal berubah. Asal kamu tetap di sini. Asal kamu tetap jadi istriku." Sandra terdiam beberapa saat, sebelum ia menoleh tajam. "Kamu selalu janji. Tapi janji itu nggak pernah jadi nasi.
nggak pernah jadi masa depan. Setelah itu, ia berjalan masuk ke kamar, membanting pintu dengan keras. Baskara tetap berdiri mematung di ruang tengah rumah yang mulai gelap. Hanya suara rintik hujan dan detak jantungnya yang terasa makin lambat dan berat. Sore menjelang. Angin berembus lebih dingin dari biasanya. Baskara baru saja menutup tambal bannya lebih awal. Ia pulang dengan harapan untuk membujuk Sandra lagi, berharap perempuan itu masih bisa bertahan 1 hari, 2 hari, mungkin seminggu lagi sampai keadaan berubah. Tapi langkahnya terhenti di depan rumah saat melihat sesuatu yang membuat dadanya berdesir. Di depan pintu rumah, koper besar berwarna biru tua sudah berdiri tegak. Di sampingnya, Sandra berdiri mengenakan blus putih bersih, celana jeans, dan sepatu sneakers baru. Riasan tipis membuat wajahnya terlihat lebih muda dan segar. Namun yang membuat mata Baskara tak berkedip adalah kehadiran seorang pria asing di sebelah Sandra. Pria itu tinggi, berkulit bersih, dan mengenakan jas krem serta jam tangan mahal yang mengintip dari balik lengan. Di baliknya, sebuah mobil mewah dengan cat hitam mengilap terparkir di gang sempit itu, membuat rumah-rumah tetangga ikut keluar melihat. Sandra tak menoleh pada suaminya yang datang membawa sandal basah dan pakaian lusuh. Ia hanya berdiri dengan wajah datar, dingin, dan lelah. "Aku pergi, Bas," ucap Sandra tanpa basa-basi. "Aku udah mutusin semuanya." Baskara mendekat pelan. Kakinya terasa berat, dadanya nyeri seperti diremas. "San, siapa dia? Orang yang bisa kasih aku hidup layak. Yang bisa bawa aku keluar dari lumpur ini." Pria di samping Sandra menyeringai kecil. Ia membukakan pintu mobil, dan tanpa menunggu, Sandra mengangkat kopernya dan masuk ke dalam mobil. Baskara hanya bisa berdiri di depan rumah, tubuhnya gemetar. Beberapa tetangga hanya bisa mengangguk pelan, sebagian berbisik. Ada yang mencibir, ada yang iba. Namun Baskara tak lagi peduli. Mobil itu melaju pelan, meninggalkan rumah tua yang kini hanya berisi kenangan yang dibuang. Dan di gang sempit yang basah itu, Baskara berdiri sendiri, di antara lumpur, genangan air, dan rasa hancur yang membisu. Hening menggantung lama di gang kecil itu setelah mobil hitam mewah membawa pergi Sandra bersama pria asing yang entah dari mana datangnya. Baskara masih berdiri di tempat yang sama, tubuhnya membatu, seolah separuh jiwanya ikut terseret ke dalam mobil itu. Matanya tak berkedip, namun tak ada air mata yang jatuh. Hanya sepasang mata kosong yang menatap jalanan licin seolah tak lagi tahu arah pulang. Langit gelap mengisyaratkan malam segera turun. Dan rumah kecil itu, yang biasanya menjadi tempat pulang meski sempit dan penuh kekurangan, kini menjadi sunyi yang asing. Tak ada langkah kaki Sandra yang berderap dari dapur, tak ada suara keluhan dari kamar. Tak ada aroma masakan seadanya yang dulu masih menghangatkan dada. Hanya ada satu cangkir retak di atas meja dan sepiring nasi dingin yang dibiarkan terbuka. Baskara melangkah masuk ke dalam rumah perlahan. Ia menutup pintu kayu yang berderit pelan, lalu meletakkan sandal basahnya di ujung tikar. Ia duduk di lantai, menyandarkan punggungnya ke dinding, dan menatap kosong ke arah jendela. Perlahan, malam datang membawa sunyi yang mencubit lebih dalam. Dan di tengah sunyi itu, Baskara menunduk. Kedua tangannya menutup wajah. Untuk pertama kalinya sejak Sandra pergi, ia menangis. Bukan karena ditinggal, tapi karena ia merasa gagal menjaga seseorang yang dulu ia kira akan sehidup semati. Pagi berikutnya datang dengan bias cahaya yang hangat, namun tak cukup menghapus sisa luka dari semalam. Di tambal ban miliknya, Baskara tetap bekerja seperti biasa. Tangannya sibuk dengan obeng, lem, dan kunci. Namun matanya masih kosong. Senyumnya tak ada. Bahkan orang-orang yang biasa lewat dan menyapanya dengan, "Mas Bas, pagi," tak lagi mendapat balasan yang hangat seperti dulu. Di antara deru motor dan asap jalanan, Baskara bekerja tanpa jeda, seolah menenggelamkan diri dalam kesibukan agar tak punya waktu untuk mengingat. Tapi justru dalam diam itulah semua kenangan tentang Sandra berputar. Ia masih ingat saat pertama kali bertemu Sandra di warung nasi milik Bu Murni. Sandra waktu itu jadi pelayan lepas, dan Baskara baru memulai usaha tambal ban kecilnya. Mereka sama-sama susah, sama-sama sederhana,
tapi tertawa bersama tanpa beban. Setiap sore, Sandra datang membawakan makanan sisa warung, dan mereka makan bersama di emper tambal ban sambil tertawa-tawa. Dulu, hidup terasa cukup. Namun semua itu hanya tinggal potongan ingatan yang kini tak lagi bisa dirangkai. 3 hari sejak kepergian Sandra, Baskara kembali ke rumah dengan tubuh penuh peluh. Saat ia membuka pintu, tak ada kejutan. Rumah itu tetap sunyi. Namun hari ini, satu hal berbeda. Ia melihat lemari pakaian terbuka, dan sebagian pakaian Sandra sudah tak ada. Rak sepatu pun hanya menyisakan sepasang sendal jepit butut yang sudah nyaris putus. Ia duduk di pinggir ranjang. Tiba-tiba matanya tertumbuk pada sebuah surat yang tergeletak di atas meja kecil. Surat itu ditulis tangan, dengan tinta yang tak rapi dan penuh bekas lipatan. "Bas, maaf aku pergi tanpa banyak bicara. Aku capek. Aku nggak tahan lagi hidup kayak gini. Aku ingin hidup yang layak, yang manusiawi. Aku butuh masa depan, dan kamu terlalu lama berada di titik yang sama. Aku pergi bukan karena benci, tapi karena aku memilih jalan yang berbeda. Semoga kamu ngerti. Sandra." Surat itu ringkas, dingin, dan mematahkan harapan terakhir yang masih tersisa. Baskara meremas surat itu, namun tidak membuangnya. Ia hanya menunduk, menatap lantai kayu yang mulai keropos, dan membiarkan surat itu jatuh di pangkuannya. Beberapa hari kemudian, kabar tentang Sandra menyebar cepat. Gang kecil tempat mereka tinggal selalu ramai bisik-bisik para tetangga. Ada yang bilang Sandra kini tinggal di apartemen. Ada yang bilang ia dibawa pria kaya itu keluar kota. Ada pula yang berbisik kalau Sandra dipamerkan layaknya perhiasan baru di acara-acara sosial. Namun Baskara tak pernah menanggapi. Ia hanya mengangguk pelan setiap kali seseorang bertanya, dan melanjutkan hidupnya yang seolah tak berubah. Hanya satu yang pasti, rumah itu kini tak lagi punya 2 cangkir teh setiap pagi. Hanya ada 1 kursi yang diduduki, dan 1 piring nasi yang tak pernah habis. Suatu malam, hujan turun deras. Petir sesekali membelah langit. Baskara tetap berada di tambal bannya, menutup warung kecilnya dengan terpal plastik yang bocor. Tapi malam itu, bukan hanya air hujan yang menetes di wajahnya. Ia terisak perlahan. Tak ada yang tahu, tak ada yang mendengar. Ia hanya menatap langit gelap dan berbisik pelan. "Ya Allah, kalau memang dia bukan takdirmu untukku, setidaknya beri aku kekuatan untuk bangkit." Dan malam pun menutup bab itu dengan suara angin yang menderu di antara pepohonan. Pagi itu, langit masih kelabu. Namun berbeda dengan sebelumnya. Kali ini ada semacam keteguhan baru yang memancar dari langkah Baskara. Ia tetap mengenakan kaos lusuh dan celana panjang tambal. Namun matanya tak lagi kosong. Ada bara yang diam-diam menyala dari luka yang ditinggalkan Sandra. Seperti biasa, ia membuka tambal bannya lebih awal. Gerobak kecil berisi peralatan tambal digelar di sisi jalan, bersama papan kayu yang sudah mulai keropos bertuliskan, "Tambal ban, Baskara." Tak ada yang istimewa dari usahanya. Tapi hari itu, Baskara mulai mencatat semua pendapatannya di kertas lusuh. Ia mulai menghitung. Bukan sekadar lembaran uang, tapi menghitung waktu, menghitung langkah, menghitung harapan baru. 1.000, 2.000, 5.000. Gumamnya sambil menulis dengan pensil pendek. Hari ini cukup buat beli makan dan simpan 2.000. Sejak hari itu, ia menetapkan satu hal dalam hati. Ia akan berubah. Bukan demi membuktikan sesuatu pada Sandra, tapi demi dirinya sendiri. Demi harga dirinya yang sempat hancur dipijak-pijak. Hari-hari berikutnya, ia mulai menolak tawaran untuk main kartu dengan tukang parkir. Ia tidak lagi ikut nongkrong lama-lama di warung kopi. Setiap malam, ia menyendiri di rumah, menyalakan lampu temaram, lalu mencatat semua pendapatannya hari itu. Baskara juga mulai menyisihkan sebagian uang untuk memperbaiki gerobak tambalnya. Ia mengganti kanopi plastik yang robek, mengecat ulang papan kayu usang, dan menambah lampu kecil agar tetap bisa melayani pelanggan hingga malam. Ia sadar, perubahan tidak datang dari langit. Ia harus membangunnya dari bawah, dari batu-batu yang menyayat telapak kaki. 2 bulan kemudian, seorang pelanggan bernama Pak Yono,
Seorang pensiunan tentara datang dengan ban motornya yang bocor. Setelah selesai ditambal, Pak Yono memperhatikan Baskara yang bekerja dengan teliti. Wajahnya serius, namun sopan. "Kamu kuliah, Mas?" tanya Pak Yono sambil mengenakan helm. "Enggak, Pak, lulusan SD aja," jawab Baskara sambil tersenyum kecil. Pak Yono mengangguk. "Tapi rapi juga kerjaanmu. Jarang saya lihat tambalan sebersih ini." Sejak itu, Pak Yono menjadi pelanggan tetap. Kadang datang hanya untuk mengobrol. Dan dari obrolan kecil itulah, peluang pertama muncul. "Mau nggak saya ajarin bikin semacam perekat tambal sendiri? Dulu waktu di bengkel, saya bikin formula khusus dari serat ban dan lem vulkanisir. Bisa kamu jual, kalau tertarik." Baskara hanya terdiam saat itu. Tapi matanya menyala. Dari situlah ia mulai belajar. Setiap malam, ia membaca lembaran kertas yang diberikan Pak Yono. Ia belajar cara mencampur bahan, membuat lem tahan panas, dan bahkan mencetak label sederhana sendiri. 6 bulan kemudian, tambal ban Baskara tak lagi sekadar tempat servis. Ia mulai menjual lem tambal ban buatan sendiri. Namanya Lem Baskara. Awalnya hanya 2-3 orang yang beli, sebagian karena penasaran. Tapi perlahan, kabar mulai menyebar dari mulut ke mulut. Lemnya kuat, cepat kering, dan tidak merusak permukaan ban. Pedagang-pedagang kecil di pasar bahkan mulai meminta dikirimi dalam jumlah banyak. Baskara mulai sibuk. Ia bangun lebih pagi, tidur lebih malam. Tapi kali ini bukan demi bertahan hidup, melainkan demi berkembang. Ia menyewa 2 anak muda dari kampung sebelah untuk membantu tambal ban. Sementara ia mulai fokus meracik lem dan mendesain kemasan sederhana. Ia meminjam laptop bekas dari Pak Yono, dan setiap malam belajar dari warnet dekat masjid. Tentang branding, tentang distribusi, tentang legalitas. Ia menonton video tutorial, membaca artikel, dan mencatat semua istilah yang tak ia mengerti untuk ditanyakan besoknya pada siapa saja yang bisa menjawab. Di tengah perjuangan itu, rumahnya tetap sama. Kayu lapuk itu masih berdiri. Tapi kini, ada rak baru dari kayu bekas yang ia susun sendiri, berisi botol-botol lem siap jual. Di atas meja, ada kalender besar dan papan tulis kecil tempat ia mencatat target bulanan. Dan di tembok dekat jendela, masih tergantung satu surat yang dulu pernah membuat hatinya hancur. Surat dari Sandra. Ia tak lagi membacanya. Tapi ia tak bisa membuangnya. Surat itu kini jadi pengingat. Bukan luka, tapi lonceng. Lonceng yang dulu membangunkannya dari tidur panjang dalam kemiskinan. Suatu malam, saat hujan deras dan angin menderu seperti malam Sandra pergi, Baskara duduk sendirian di lantai rumah. Ia membuka laci, mengeluarkan toples plastik bening berisi uang pecahan besar dan kecil. Ia mulai menghitung. Setelah setengah jam, ia menarik napas panjang. 5.500.000, bisiknya pelan. Sudah cukup buat sewa kios kecil. Ia menatap langit-langit rumahnya. Air mata yang menetes malam itu bukan karena sedih, tapi karena ia tahu, semua ini ia lakukan sendirian, dengan kedua tangan dan kaki yang dulu pernah dipandang rendah. Perjuangan belum selesai, tapi kini ia tidak lagi merangkak. Ia sedang belajar berdiri. Dan saat cahaya fajar menyelinap dari jendela kecil rumahnya esok pagi, Baskara tersenyum pelan sambil mengangkat koper bekas yang ia temukan di pasar loak. Ia menggenggam gagangnya dengan kuat. Bukan koper yang pergi. Sekarang koper ini akan berangkat. Hari itu, matahari bersinar cerah di langit kota. Jalanan besar dipenuhi kendaraan yang berlalu lalang. Bangunan-bangunan tinggi menjulang gagah seolah menantang awan. Di tengah hiruk-pikuk kota modern yang tak pernah tidur, berdiri sebuah gedung baru berlantai 4 yang mencolok karena warna abu elegan dan logo emas mengilap di bagian depan. Baskara Technique. Gedung itu tampak ramai. Di halaman parkir, beberapa mobil mewah berderet rapi. Ada Alphard, Pajero, bahkan sedan listrik berwarna perak. Para pegawai berseragam abu tua sibuk berlalu lalang. Sebagian membawa dokumen, sebagian lagi mengarahkan kendaraan ke parkiran belakang. Pintu kaca besar di depan gedung terbuka otomatis,
menampilkan interior yang minimalis namun modern. Dindingnya dihiasi foto-foto pameran, penghargaan, dan satu kutipan yang terukir di plat logam. Tak semua luka harus dibalas dendam. Sebagian cukup dijadikan batu pijakan untuk bangkit lebih tinggi. Di dalam ruang utama lantai 1, duduk seorang pria muda dengan jas abu, kemeja putih, dan jam tangan hitam polos. Rambutnya tertata rapi, dagunya kini berjenggot tipis, dan sorot matanya tajam tapi tenang. Pria itu sedang menatap layar laptop sambil mendengarkan presentasi dari dua staf muda. Dia adalah Bhaskara. 5 tahun sudah berlalu sejak hari ketika Sandra pergi membawa koper dan harapannya yang pupus. 5 tahun sejak hujan malam itu menutupi suara tangis seorang suami yang ditinggalkan tanpa alasan yang ia pahami. Namun waktu, bila diisi dengan kesungguhan, bisa membungkus luka menjadi perisai. Bhaskara bukan lagi tukang tambal ban di gang kecil. Ia kini pemilik perusahaan distribusi perekat dan peralatan tambal ban yang menjangkau ratusan bengkel di berbagai kota. Produknya sudah masuk ke marketplace besar, dipasarkan lewat distributor, dan digunakan bahkan oleh para teknisi kendaraan dinas militer. Perjalanan itu bukan mudah. Ia sempat ditipu partner. Pernah dikembalikan modal oleh koperasi karena dianggap tak punya prospek. Pernah ditolak masuk pameran karena tak punya gelar. Tapi satu hal yang tak pernah ia lepaskan, kedisiplinan dan harga diri. Ia tetap tinggal di rumah lamanya sampai tahun ketiga. Masih naik motor bebek tua meski omzet usahanya sudah ratusan juta. Dan baru 2 tahun terakhir, ia menyewa rumah di kawasan tengah kota. Bukan untuk pamer, tapi karena ia butuh tempat yang layak untuk menerima mitra dan tamu-tamu besar. Suatu siang, Bhaskara duduk sendirian di balkon lantai 4. Angin kota menyapu wajahnya yang mulai berubah. Ia menggenggam secangkir teh, menatap langit. Tiba-tiba telepon genggamnya bergetar. Sebuah pesan masuk dari stafnya bernama Rino. "Mas, undangan pameran nasional sudah dikonfirmasi. Booth kita di baris depan. Sponsor utama." Bhaskara hanya mengangguk, membalas dengan singkat. "Bagus. Siapkan brosur baru." Namun belum sempat ia meletakkan ponsel, pesan kedua masuk. "Mas, ada yang mendaftar jadi SPG untuk booth kita. Namanya Sandra." Bhaskara diam. Tangannya yang menggenggam cangkir sedikit mengencang. Namun wajahnya tetap tenang. Tidak ada getar emosi. Tidak ada senyum. Hanya diam panjang yang perlahan mengendap di ruang dadanya. Ia menatap langit, menyesap teh, dan berdiri dari kursi. "Siapkan semua sesuai prosedur. Tak perlu pengecualian," balasnya. Hari pameran tiba. Gedung besar tempat acara berlangsung penuh sesak dengan ratusan peserta dan ribuan pengunjung. Produk dari berbagai perusahaan teknik dan otomotif memenuhi tiap lorong, dengan baliho besar, display mencolok, dan suara presentasi bersahutan. Di salah satu booth depan yang paling luas, berdirilah panggung kecil dengan logo emas Bhaskara Technique. 2 SPG berdiri rapi di sisi kanan dan kiri, menyambut tamu dan membagikan brosur. Dan di sisi kanan, seorang wanita muda dengan seragam biru tua dan sepatu hak pendek sedang memegang selebaran, wajahnya ragu-ragu. Wanita itu, Indra. Rambutnya sudah tidak sehalus dulu. Wajahnya masih cantik, namun kini ada garis-garis lelah yang tak bisa ditutupi bedak. Sepasang mata yang dulu penuh ambisi kini tampak berkabut. Sesekali ia mencuri pandang ke arah tengah panggung, di mana seseorang sedang berbicara di depan kamera dan tamu undangan. Dan orang itu adalah Bhaskara. Jas abu yang dikenakannya pas di tubuh. Ia berbicara dengan bahasa yang terstruktur dan penuh keyakinan. Tak sedikit yang mengangguk dan bertepuk tangan setiap kali ia menjelaskan tentang proses produksi lem, sistem distribusi, dan inovasi teknologinya. Sandra berdiri mematung. Dunia di sekelilingnya seperti melambat. Setiap kata Bhaskara yang dulu terasa sederhana, kini terdengar tegas. Setiap tatapan matanya menyuarakan bahwa ia tak lagi sama. Dan Sandra tahu pria itu adalah lelaki yang dulu ia tinggalkan. Malam harinya, setelah semua pengunjung pulang dan para kru membongkar perlengkapan, Sandra masih berdiri sendiri di sudut ruangan.
Tangannya menggenggam amplop berisi honor 1 hari kerja sebagai SPG. Baskara lewat di depannya, berbicara dengan salah satu panitia. Mereka sempat berpapasan. Mata mereka bertemu. Namun Baskara hanya mengangguk sopan. Tidak lebih. Tak ada amarah. Tak ada sapaan. Tak ada tanya. Hanya satu isyarat bahwa hidup benar-benar sudah berputar. Hujan turun tipis membasahi pelataran belakang gedung pameran. Cahaya lampu sorot memantul di permukaan aspal yang mengilap, menciptakan suasana yang remang dan sunyi. Beberapa kru teknis masih sibuk merapikan sisa perlengkapan pameran, sementara sebagian sudah pulang satu persatu. Udara malam itu lembab, menyisakan bau ket, kardus basah, dan debu yang mengendap di antara lantai. Di bawah tenda putih kecil yang masih berdiri, Sandra duduk sendirian di atas bangku lipat. Seragam SPG biru tuanya sudah kusut. Sepatu hak pendek yang ia kenakan basah dan belepotan lumpur. Di tangannya, amplop honor kerja yang tadi diterimanya sudah lecek. Seperti harapan yang pernah ia banggakan 5 tahun lalu. Ia menatap ke depan, ke arah pintu belakang gedung yang kini perlahan dibuka dari dalam. Seseorang keluar dengan langkah tenang, payung hitam di tangan kirinya, dan jas abu-abu panjang membalut tubuh tingginya. Wajahnya teduh, tapi tidak ramah. Tegas, tapi tidak congkak. Itu Baskara. Sandra berdiri mendadak, seolah tubuhnya digerakkan oleh sesuatu yang tak bisa dicegah. Suaranya tercekat, tapi kemudian terdengar lirih. Bas. Baskara berhenti. Ia tidak langsung menoleh. Ia hanya diam. Udara terasa membeku sejenak. Rintik hujan jatuh di atap tenda dan terdengar seperti detak jantung yang tak beraturan. Perlahan, Baskara menoleh. Wajahnya tidak berubah. Masih wajah yang sama, tapi dengan ketenangan yang jauh lebih dalam dari dulu. Ia menatap Sandra, bukan dengan marah, bukan dengan benci, tapi seperti seseorang yang sudah lama sembuh. Sandra, ucapnya pelan, seperti menyebut nama orang asing. Sandra menggigit bibir bawahnya. Matanya berkaca-kaca. Kamu sudah sejauh ini. Baskara tidak menjawab. Ia hanya menatap hujan di belakang Sandra, lalu kembali menatap wajah wanita yang dulu pernah ia cintai sepenuh hati. Wanita yang dulu pergi tanpa menoleh. Aku nyesel, Bas. Suara itu keluar dengan getir. Gema dari lubuk hati yang selama ini tertutup oleh topeng kebanggaan dan penyesalan yang menumpuk. Aku pikir aku akan dapat hidup yang lebih baik. Tapi ternyata, semua yang aku cari waktu itu nggak pernah kasih aku rasa cukup seperti saat aku sama kamu. Bahkan saat kita cuma makan tempe sama garam. Baskara menarik napas panjang. Hening. Tak ada respon. Sandra melangkah maju setapak. Aku tahu aku nggak pantas lagi berdiri di depan kamu. Tapi aku cuma pengen kamu tahu, aku ngerasa bodoh. Bodoh karena ninggalin seseorang yang ternyata justru jadi cahaya terang setelah aku padam. Baskara tetap diam. Payung di tangannya tak ia buka, membiarkan hujan menetes pelan di bahunya. Kamu sekarang hebat, Bas. Lanjut Sandra. Kamu berdiri tinggi. Kamu punya semuanya sekarang. Tapi yang paling hebat dari kamu adalah kamu gak pernah kehilangan hatimu. Untuk sesaat, mata Baskara tampak berkabut. Tapi bukan oleh emosi, melainkan oleh kenangan yang muncul, satu persatu, dari tumpukan waktu yang pernah ia kubur dalam-dalam. Ia menatap Sandra lama, sebelum akhirnya berkata, aku berubah bukan karena ingin kamu lihat. Aku berubah karena aku gak ingin hancur 2 kali. Waktu kamu pergi, aku mati rasa. Tapi ternyata, Allah kirim rasa sakit itu untuk bikin aku hidup lagi dengan cara yang berbeda. Sandra terisak. Ia tak bisa membalas kata-kata itu. Kepalanya menunduk, bahunya gemetar. Aku nggak minta kamu maafin aku. Aku cuma mau kamu tahu bahwa aku nggak pernah tenang setelah pergi. Ucap Sandra lagi. Baskara akhirnya membuka payungnya. Ia melangkah pelan mendekat, lalu berdiri di depan Sandra. Namun tidak ada pelukan, tidak ada genggaman tangan, tidak ada kata, kembali. Ia hanya berkata, tenang dan dalam.
Semua orang punya pilihan, San. Dan setiap pilihan punya bayangannya sendiri. Lalu ia menyerahkan sesuatu. Sebuah amplop putih bersih. Apa ini? Tanya Sandra dengan suara gemetar. Uang jasa. 2 kali lipat dari tarif SPG. Aku tahu kamu butuh. Dan aku tahu kamu mungkin gak akan pernah minta. Sandra mengambil amplop itu dengan tangan yang bergetar. Bibirnya membuka. Tapi tak ada kata yang keluar. Air matanya tumpah. Ia menggenggam amplop itu sekuat tenaga. Baskara menatapnya sekali lagi. Lalu melangkah pergi pelan-pelan menuju mobil hitam di ujung lorong. Payung hitamnya menyatu dengan malam yang basah. Langkahnya tenang. Tak terburu. Tapi pasti. Dan Sandra berdiri di tempat. Menangis di bawah tenda yang sepi. Sambil menggenggam 2 benda. Amplop putih dari pria yang ia hianati dan kenangan yang tak pernah bisa ia ulang kembali. Malam itu, Sandra pulang dengan langkah gontai. Angkutan umum sudah berhenti beroperasi. Dan ojek online yang ia pesan membatalkan pesanan karena gerimis makin deras. Ia terpaksa berjalan kaki menyusuri trotoar gelap. Sepatu basah, rambut acak-acakan, dan tubuh gemetar oleh dingin dan sisa tangis yang belum benar-benar kering. Di tangannya, amplop putih dari Baskara masih ia genggam erat. Seolah selembar itu bisa menghangatkan hatinya yang beku. Tapi lebih dari sekadar selembar uang, amplop itu seperti tamparan yang mengingatkannya bahwa cinta yang ia tinggalkan telah berubah menjadi ketegasan yang tak bisa lagi disentuh. Ia tiba di sebuah rumah petak sempit di kawasan padat penduduk. Rumah kontrakan kecil dengan atap seng berderit dan dinding triplek yang mulai lembab. Sebuah pintu kayu lapuk terbuka perlahan. Dan Sandra masuk pelan-pelan. Di dalam, hanya ada satu bohlam redup yang tergantung di langit-langit, dan kasur tipis di lantai dengan sprei lusuh. Ia duduk di pojok ruangan, meletakkan amplop di pangkuan, lalu menatap dinding. 1,5 tahun lalu, pria kaya yang dulu membawanya pergi ternyata bukanlah penyelamat seperti yang ia kira. Baru 8 bulan mereka bersama, pria itu mulai menunjukkan wajah aslinya. Ringan tangan, kasar bicara, dan penuh pengkhianatan. Sandra sempat bertahan, berharap semuanya akan membaik. Tapi justru ia ditinggal dengan utang pinjaman online atas nama dirinya. Rumah, mobil, dan barang-barang mewah yang sempat membuatnya merasa tinggi, ternyata semua bukan miliknya. Pria itu kabur, membawa semua aset, dan meninggalkan Sandra dalam jeratan hukum yang nyaris membuatnya dipenjara. Ia menjual perhiasan, menjual tas-tas mahal, bahkan pernah menjual ponsel terakhirnya demi makan. Hidup mewah yang ia kejar, hancur lebih cepat dari yang bisa ia bayangkan. Kini, Sandra hidup dari pekerjaan serabutan. Kadang jadi pelayan, kadang cleaning service, dan paling sering, jadi SPG harian di acara-acara pameran. Tak banyak yang tahu betapa hidupnya sudah berubah drastis. Wajah cantiknya yang dulu jadi kebanggaan, kini hanya tampak lelah dan penuh bayang-bayang waktu. Rambutnya kehilangan kilau. Suaranya kehilangan semangat. Tapi yang paling menyakitkan adalah kehilangan rasa percaya pada diri sendiri. 2 minggu setelah pertemuan dengan Baskara di pameran, Sandra memutuskan mengantar lamaran kerja ke berbagai tempat. Namun usianya yang sudah mendekati kepala 3 membuatnya kalah bersaing dengan gadis-gadis muda. Ia datang dengan pakaian rapi seadanya. Kadang membawa map bekas, kadang berjalan kaki dari halte karena tak sanggup membayar ojek. Beberapa tempat kerja menolak mentah-mentah. Sebagian lagi hanya menjanjikan panggilan yang tak pernah datang. Hingga suatu hari, ia duduk di halte, memandangi poster besar di dinding seberang jalan. Poster itu bergambar seorang pria dengan jas abu-abu, berdiri dengan latar belakang pabrik besar. Di bawah foto itu, tertulis, Baskara Teknikwe Solusi Otomotif Indonesia. Dari bengkel ke istana. Sandra tertegun. Wajah di poster itu terlalu akrab. Tatapan mata itu pernah memohon padanya agar bertahan. Kini, tatapan yang sama menatap dunia dengan wibawa yang membuat siapapun ingin menunduk. Air mata menetes. Bukan karena iri, tapi karena penyesalan yang tidak bisa diperbaiki. Ia tahu, tak ada jalan kembali. Bahkan andai ia meminta maaf 1000 kali, dan menangis hingga tenggelam,
Waktu tak akan memutar mundur ke masa ketika ia masih bisa duduk bersama Baskara di teras rumah kecil mereka, makan nasi dan garam sambil bercanda. Sore harinya, Sandra kembali ke kontrakan dengan langkah lelah. Tapi saat hendak membuka pintu, ia melihat selembar surat menempel di pintu kayu. Surat dari pemilik kontrakan. Kontrak Anda sudah jatuh tempo 2 minggu. Bila tidak ada pembayaran sampai Jumat, silakan segera angkat kaki. Sandra terduduk di tangga. Hujan kembali turun. Petir menggelegar jauh di langit. Amplop putih dari Baskara yang disimpan di laci kamarnya kini terasa seperti satu-satunya napas yang masih tersisa. Tapi ia tak ingin menyentuhnya. Entah mengapa, ada harga diri kecil yang masih ia genggam. Harga diri yang muncul justru setelah hidupnya nyaris habis. Ia ingin bertahan bukan dengan uang belas kasihan, tapi dengan berdiri dari titik nol. Walau sakit, walau berdarah. Malam itu, Sandra tidur tanpa lampu, tanpa makan malam. Hanya tubuh lelah yang terbaring di atas kasur tipis, dan mata yang terus menatap langit-langit, menanti pagi yang entah akan membawa apa. Beberapa hari kemudian, ia mendapat panggilan dari sebuah perusahaan bersih-bersih. Gajinya tak besar, tapi cukup untuk membeli makan dan membayar sebagian tunggakan kontrakan. Ia mulai bekerja dari pagi sampai malam, menyapu, mengepel, dan membersihkan toilet kantor. Di lift, ia kadang berpapasan dengan wanita-wanita muda yang berdandan cantik, tertawa bersama sambil memegang ponsel mewah. Tapi Sandra tetap menunduk, mendorong ember dan alat pel, tanpa satu kata pun. Ia tidak lagi mencari simpati. Ia hanya ingin hidup, dan menebus semua kesalahan yang pernah ia pilih sendiri. Dan jauh di dalam hatinya, ia tahu roda telah berputar. Tapi ia masih bernapas. Dan selama itu belum berhenti. Mungkin masih ada kesempatan untuk menebus, bukan kembali. Hari itu, suasana kantor pusat Baskara Teknikwe tampak lebih sibuk dari biasanya. Para staf berseragam abu tua berlalu lalang dengan map dan tablet di tangan. Ruang resepsionis lantai 1 dipenuhi oleh tamu-tamu berkemeja. Sebagian dari mereka adalah vendor, relasi, dan undangan rapat dari berbagai kota. Di antara keramaian itu, seorang petugas kebersihan perempuan mendorong troli berisi alat pel dan cairan pembersih lantai. Seragamnya kebesaran. Warnanya mulai pudar. Rambutnya disanggul sederhana dan sebagian mulai beruban di pelipis. Di balik masker yang ia pakai, matanya menatap lurus ke depan, fokus dan tenang. Itulah Sandra. Sudah 2 bulan ia bekerja di bawah perusahaan outsourcing kebersihan yang kebetulan menjadi mitra layanan di gedung milik Baskara. Tak ada yang tahu masa lalunya di tempat ini. Tak ada yang tahu bahwa pemilik gedung itu adalah lelaki yang dulu pernah ia tinggalkan. Ia tak pernah menyebutkan namanya. Tak pernah bercerita. Tak pernah menatap terlalu lama ke foto-foto besar Baskara yang tergantung di lorong-lorong lantai 2 dan 3. Setiap kali lewat di depan potret besar itu, ia hanya menunduk, lalu berjalan lebih cepat. Sore itu, Sandra mendapat tugas untuk membersihkan tangga darurat dari lantai 4 ke lantai 2. Tangga itu jarang dipakai, hanya sesekali jika lift penuh. Ia mengangkat ember pel, menyiram anak tangga satu persatu, lalu mengepel perlahan. Namun saat ia berada di tengah-tengah anak tangga, terdengar suara sepatu menginjak pelan dari arah atas. Sandra menoleh refleks. Langkah itu tak asing. Dari atas tangga, muncul sosok tinggi dengan kemeja putih, celana bahan gelap, dan map kerja di tangan kiri. Di tangan kanannya tergantung kunci mobil. Itu Baskara. Sandra berdiri. Tangannya refleks menggenggam gagang pel. Jantungnya berdetak begitu cepat, seperti sedang dihukum oleh pertemuan yang tak direncanakan. Baskara berhenti 2 anak tangga di atasnya. Pandangan mereka bertemu. Baskara diam sejenak. Namun kali ini, ia tidak langsung berlalu. Tatapannya menyapu wajah Sandra yang kini jauh berbeda dari wanita yang dulu pernah memakai gaun putih saat meninggalkannya. Kini, wajah itu terlihat lelah, jauh dari kemewahan. Namun di mata Sandra, ada sesuatu yang baru, kerendahan hati, ketundukan. Bukan sebagai pengemis maaf, tapi sebagai manusia yang akhirnya mengerti
Baskara turun perlahan satu anak tangga. Kerja di sini? Tanyanya singkat, suara dalam dan datar. Sandra mengangguk pelan, hampir tak terdengar. Iya. Baskara diam sebentar, lalu bertanya lagi. Sudah makan? Sandra menggeleng. Baskara menyelipkan map kerjanya ke lengan, lalu mengeluarkan dompet dari saku belakang. Ia menarik satu lembar uang 100.000, lalu menyodorkannya ke arah Sandra. Namun wanita itu mengangkat tangan. Jangan, Bas. Baskara terdiam. Sandra menatapnya. Suara lirih namun jelas. Aku kerja di sini, bukan untuk dikasihani. Aku tahu kamu bisa bantu aku dengan satu jentikan jari. Tapi biar aku bayar semua rasa salahku dengan kerja. Dengan pel ini. Dengan lantai ini. Hening. Baskara menatap lama ke dalam mata Sandra. Tak ada air mata. Tak ada tangisan. Tapi justru di situ terlihat luka yang paling dalam. Luka yang telah sembuh, namun meninggalkan bekas yang tak akan pernah bisa hilang. Aku tahu aku pernah menyakiti kamu, Bas, lanjut Sandra. Dan kamu gak wajib maafin aku. Aku gak harap apa-apa. Aku cuma ingin bisa hidup sebagai orang yang lebih baik, meski harus mulai dari lantai. Baskara menghela napas panjang. Ia memasukkan uang itu kembali ke dompet. Lalu tanpa kata, ia turun satu anak tangga, berdiri sejajar dengannya. Untuk sesaat, hanya suara embusan pendingin ruangan yang terdengar di sela napas mereka. Aku nggak dendam, San, ucap Baskara akhirnya. Aku cuma belajar berhenti berharap pada yang pergi. Setelah itu, ia melangkah melewatinya, menuruni tangga tanpa menoleh. Sandra menunduk, bibirnya gemetar. Tapi ia tidak menangis. Ia hanya mengencangkan genggaman pada gagang pel, lalu melanjutkan pekerjaannya, mengepel tangga yang tadi diinjak oleh pria yang dulu ia campakkan. Tangga yang basah oleh air pel itu seolah menjadi tempat penebusan diam-diam. Satu anak tangga demi anak tangga, sambil menghapus jejaknya sendiri. Di ruang direktur lantai 4, Baskara duduk di balik meja besar kayu solid. Di depannya tergeletak sebuah dokumen kerja. Tapi ia belum membacanya. Pandangan matanya kosong menatap keluar jendela. Hujan kembali turun. Dan dalam hatinya, entah kenapa, ia justru merasa lebih tenang setelah melihat Sandra berdiri di bawahnya. Bukan sebagai penyesal, bukan sebagai peminta maaf, tapi sebagai wanita yang kini mulai memahami harga dari satu keputusan. Dan untuk Baskara, itu sudah cukup. 3 bulan telah berlalu sejak pertemuan singkat di tangga darurat antara Sandra dan Baskara. Waktu terus berjalan, dan diam-diam banyak hal berubah. Meskipun tak semuanya terlihat dari luar. Sandra kini menjadi salah satu petugas kebersihan yang paling rajin dan telaten di seluruh gedung Baskara Teknikwe. Ia datang paling pagi, pulang paling akhir. Tidak pernah mengeluh, tidak pernah meminta dispensasi. Ia membersihkan ruang rapat dengan cermat, mengepel lorong-lorong kantor hingga mengilap, bahkan rela membersihkan toilet karyawan saat petugas lain mengeluh dan pura-pura sakit. Di balik sikap diamnya, para staf mulai memperhatikan satu hal, Sandra berbeda. Ada kedalaman dalam matanya, ada keteguhan dalam setiap gerak tangannya, dan ada kesabaran yang tidak dibuat-buat. Namun tak ada yang tahu siapa dia sebenarnya. Tidak juga mereka tahu bahwa wanita itu pernah menjadi bagian dari masa lalu pemilik gedung yang mereka hormati. Suatu pagi, terjadi insiden di lantai 2. Seorang staf baru dari bagian pemasaran, dengan gaya congkak dan suara tinggi, memarahi Sandra hanya karena ember pel yang tak sengaja menghalangi lorong. Di depan karyawan lain, wanita muda itu menghina Sandra. "Hei, Bu, ini kantor, bukan pasar. Jangan taruh alat seenaknya. Dasar petugas kebersihan kampungan." Beberapa karyawan hanya menoleh sekilas lalu kembali menunduk, tak ingin terlibat. Sandra diam, tidak membalas. Ia hanya menarik embernya perlahan ke sisi dinding, lalu membungkuk pelan sambil berkata pelan, "Maaf, Mbak." Namun detik itu juga, langkah sepatu mengarah cepat dari ujung koridor. Semua mata menoleh. Baskara. Dengan langkah cepat namun tenang,
Ia berdiri di antara Sandra dan staf perempuan itu. Pandangannya dingin. "Nama kamu siapa?" tanya Baskara pada staf muda itu. Tina, Pak." Jawab wanita itu gugup. Tak menyangka akan didengar langsung oleh direktur utama. "Mulai hari ini, kamu saya nonaktifkan sementara. Evaluasi 1 bulan. Semua laporan pekerjaanmu diserahkan ke HRD. Saya tidak toleransi pegawai yang tidak menghargai pekerjaan orang lain. Terutama yang paling jujur bekerja di tempat ini." Tina pucat. Tak sempat membela diri. Ia menunduk sambil terbata. Lalu buru-buru menjauh tanpa suara. Baskara menoleh ke arah Sandra. Mata mereka bertemu. Namun lagi-lagi, tak ada senyum. Hanya tatapan tenang. Seperti angin yang lewat dan menghapus sedikit debu di dinding hati yang dulu pernah runtuh. "Bu Sandra," ucap Baskara pelan. "Ikut saya ke atas. Ada yang perlu dibicarakan." Sandra terpaku. Tapi ia menurut. Dengan kepala menunduk, ia mengikuti langkah pria itu menuju lantai 4. Di ruang rapat kecil yang sejuk dan sunyi, Baskara menyodorkan sebuah map berisi dokumen. Di dalamnya, surat perjanjian kerja baru, bukan lagi sebagai petugas kebersihan, melainkan sebagai staf khusus bagian kontrol kualitas kemasan produk. Gajinya 3 kali lipat dari sebelumnya. Sandra membuka map itu perlahan. Tangannya gemetar. Matanya mulai berkaca-kaca. "Ini, buat saya." Baskara mengangguk. "Kamu lebih dari layak. Saya lihat hasil kerja kamu. Tidak semua orang sanggup menjaga disiplin seperti itu setelah jatuh." Sandra menutup map itu, lalu menatap wajah pria yang pernah menjadi suaminya. Suara hatinya pecah, tapi ia tetap berusaha menahan. "Kenapa kamu lakukan ini, Bas?" Baskara bersandar pada kursi. Pandangannya mengarah ke jendela. Di luar, sinar matahari menembus kaca, menerangi bagian meja di antara mereka. "Karena saya tahu bagaimana rasanya berdiri lagi setelah dihancurkan. Saya tahu rasanya dicaci saat kita sedang berusaha. Dan saya tahu, orang seperti kamu gak butuh dikasihani. Kamu cuma perlu kesempatan." Sandra menunduk. Air matanya jatuh. "Aku nggak bisa bayar semua kesalahan yang dulu, Bas. Aku bahkan nggak punya apa-apa lagi sekarang." "Bukan balasan yang aku cari, San. Aku cuma nggak mau jadi orang yang membiarkan orang baik tumbang saat aku punya kuasa untuk mencegahnya." Hening. Di ruangan yang hening itu, dua hati yang pernah hancur kini saling bicara, bukan dengan kata-kata, tapi dengan diam yang saling mengerti. Mereka bukan lagi pasangan. Mereka bukan lagi musuh. Mereka kini hanyalah dua manusia yang pernah terluka dan belajar saling melepaskan. Sejak hari itu, Sandra bekerja di lantai 3. Ia duduk di meja kecil dekat jendela, mengecek kualitas botol lem dan label sebelum dikirim ke gudang. Ia mulai belajar komputer dasar, belajar membaca laporan, dan sesekali membantu menyiapkan paket distribusi. Beberapa staf terkejut melihat perubahan jabatannya. Tapi tak ada yang berani bertanya. Mereka hanya melihat bahwa wanita itu tak pernah menyombongkan posisi baru. Ia tetap datang paling pagi, menyapu mejanya sendiri, dan pulang paling akhir dengan map kerja di tangan. Suatu malam, saat kantor sudah sepi, Sandra berdiri di balkon lantai 3. Ia menatap ke bawah, ke arah tempat dulu ia biasa mengepel lantai. Ia menghela napas panjang, lalu menatap langit malam yang bertabur bintang. Dan untuk pertama kalinya setelah bertahun-tahun, ia tersenyum kecil. Bukan karena bahagia telah diangkat jabatannya, tapi karena hatinya mulai merasa tenang. Pagi di kota tampak cerah. Udara terasa segar, dan sinar matahari masuk lembut melalui kaca-kaca besar gedung Baskara Teknikwe. Di lantai 3, suasana kantor seperti biasa. Rapi, sibuk, tapi tertib. Pegawai bekerja di depan komputer masing-masing. Sesekali terdengar suara telepon, dan lantunan musik instrumental lembut mengisi ruang tanpa mengganggu fokus. Di sudut ruangan, Sandra sedang sibuk menata label botol produk yang akan dikirim ke gudang utama. Tangannya terampil, matanya teliti. Ia sudah terbiasa. Kini,
Para pegawai mulai memanggilnya dengan hormat. Beberapa bahkan meminta bantuannya untuk hal-hal kecil. Namun ia tetap rendah hati. Tak pernah memamerkan kedekatannya dengan direktur. Ia hanya bekerja dan terus belajar. Tapi pagi itu berbeda. Seorang kurir masuk ruang kerja dengan membawa amplop coklat besar tanpa identitas. Staf resepsionis sempat bingung. Tidak ada nama pengirim. Hanya cap pos dari kota kecil yang jauh di pinggiran pulau seberang. Amplop itu ditujukan langsung ke Baskara R, Direktur Utama, Pribadi dan Segera. Kurir menyerahkan langsung ke meja asistennya. 5 menit kemudian, surat itu sudah sampai di tangan Baskara. Ia membuka perlahan. Di dalamnya, ada setumpuk fotokopi dokumen legal dan beberapa foto lama yang hampir buram. Baskara menelusuri halaman demi halaman, dan perlahan matanya membelalak. Surat itu tentang Sandra. Tentang masa lalu yang lebih gelap dari yang pernah ia duga. Tentang utang-utang besar yang dulu sempat menjerat nama Sandra di sistem perbankan. Tentang pria kaya yang membawa Sandra pergi dulu, ternyata adalah penggelap dana investor, dan kasusnya masih aktif hingga kini. Lebih mengejutkan lagi, beberapa tanda tangan di dalam surat pembelian aset menggunakan nama Sandra sebagai boneka transaksi. Artinya, Sandra bisa ditangkap kapan saja, kapanpun kasus itu dibuka kembali. Baskara menutup surat itu dengan napas memburu. Ia berdiri, mengambil kunci mobil, lalu menekan tombol interkom. Sandra, ke ruangan saya sekarang. Beberapa menit kemudian, Sandra masuk ke ruangan dengan langkah tenang. Wajahnya bersih tanpa riasan, dan senyumnya tetap sederhana seperti biasa. Tapi begitu melihat ekspresi Baskara yang tegang, ia langsung merasa ada yang tak beres. Ada apa, Bas? Baskara berdiri dari kursinya, memegang amplop coklat itu dan meletakkannya di meja. Kamu pernah tahu soal ini? Sandra menatap dokumen itu. Sekilas saja, wajahnya langsung pucat. Tubuhnya mundur satu langkah, tangan gemetar, dan napasnya menipis. Dari mana kamu dapat ini? Tanyanya pelan, nyaris berbisik. Seseorang mengirimnya pagi ini. Tanpa nama. Sandra menunduk. Lututnya lemas. Ia duduk perlahan di kursi seberang Baskara. Wajahnya tertutup kedua tangan. Air matanya langsung jatuh tanpa suara. Aku nggak tahu semuanya dulu. Aku cuma tanda tangan. Dia bilang semua akan aman. Dia bilang aku cuma perlu ikut prosedur biar rumah atas nama kita sah. Tapi ternyata aku dijadikan boneka. Semua utangnya, semua tipuannya, pakai namaku, Bas. Baskara duduk pelan. Ia mengatur napas. Matanya menatap Sandra yang kini tak lagi angkuh, tak lagi cantik seperti 5 tahun lalu, tapi justru terlihat lebih nyata dari siapapun yang pernah ia temui. Ini serius, San. Kalau ini dibuka, kamu bisa ditahan. Sandra mengangguk pelan. Aku tahu. Ia mengusap air matanya dengan punggung tangan. Dan aku siap. Aku sudah siap. Dari dulu, aku tahu semua ini akan datang. Aku tahu satu-satunya yang bisa aku lakukan sekarang cuma satu. Hadapi semuanya, seberat apapun. Baskara menatapnya lama. Kenapa kamu nggak bilang sejak awal? Karena aku takut kamu bantu aku karena kasihan. Dan aku nggak mau kamu menyentuh hidupku, cuma untuk menutupi jejak luka lama. Baskara terdiam, lalu berdiri, berjalan pelan ke jendela. Ia membuka gorden. Sinar matahari menyinari ruangan, dan wajahnya tampak lebih keras dari biasanya. Kalau kamu dihukum, semua perjuanganmu dari awal di sini akan lenyap. Sandra menggeleng. Enggak, Bas. Semua perjuangan itu udah cukup buat aku. Aku pernah terpuruk, dan aku bangkit. Meski cuma sebentar, aku pernah merasa punya harga diri lagi. Dan itu lebih dari cukup. Hening. Hanya suara jam dinding yang terdengar berdetak lambat. Baskara membalikkan badan. Lalu dengan langkah pasti, ia kembali ke meja, mengambil dokumen itu, dan menyobeknya perlahan hingga hancur menjadi potongan kecil. Sandra menutup mulutnya. Matanya membelalak.
Bas, Jen. Tapi Baskara hanya menatapnya dalam. Kalau kamu harus dihukum, biar itu urusan Allah. Tapi bagiku, kamu sudah cukup menebus semuanya. Aku lihat kerja kerasmu. Aku lihat bagaimana kamu berdiri lagi, tanpa menengadah. Ia berjalan ke arah tempat sampah, memasukkan semua potongan kertas itu ke dalam, lalu menyalakan korek api. Kertas itu terbakar. Bersama masa lalu. Sandra menangis. Tapi bukan karena takut, melainkan karena kali ini, ada seseorang yang percaya padanya, bahkan setelah semua kesalahan yang pernah ia buat. Malam itu, Sandra pulang bukan ke kontrakan sempit. Baskara menitipkannya di sebuah rumah milik salah satu sahabatnya, seorang ibu tua yang tinggal sendiri dan biasa menerima penginapan sementara. Tidak ada kemewahan, tapi rumah itu hangat, bersih, dan penuh doa. Sandra tidur di ranjang kecil dengan spray bunga-bunga, menangis tanpa suara, sambil memeluk bantal tipis seperti anak kecil. Bukan karena ia takut masa lalu mengejarnya, tapi karena untuk pertama kali dalam hidup, ia merasa dimaafkan, meski tak pernah meminta. Pagi hari di kota berjalan seperti biasa. Jalanan macet, motor berseliweran, dan peluit petugas parkir bersahutan. Tapi bagi dua manusia yang pernah saling mencintai, kemudian saling melukai, lalu saling diam selama 5 tahun, pagi itu adalah sesuatu yang berbeda. Di halaman depan kantor pusat Baskara Teknik W, sedang berlangsung acara tahunan bertajuk, Roda Kita, Kuat Bersama, sebuah program sosial yang digagas langsung oleh Baskara. Tujuannya sederhana, memberikan pelatihan gratis kepada para tukang tambal ban dari pelosok daerah, sekaligus menyerahkan bantuan alat produksi dan distribusi lem. Ratusan orang berkumpul di tenda putih besar. Beberapa datang dari desa-desa jauh, sebagian lainnya datang bersama istri dan anak-anak mereka. Mereka memakai baju seadanya. Sebagian bahkan masih beralaskan sandal jepit. Tapi wajah mereka penuh harapan. Di barisan depan, duduk para undangan penting, perwakilan Kementerian Koperasi, mitra bisnis, dan media nasional. Tapi di deretan kursi paling belakang, duduk seseorang yang tak ingin terlihat. Rambutnya kini ia jilbabi sederhana, wajahnya tanpa riasan, dan bajunya hanya blus biru tua dan celana panjang kain polos. Itulah Sandra. Ia tak datang untuk difoto. Ia tak datang untuk menyambut siapapun. Ia datang hanya untuk melihat, dari kejauhan, bagaimana seorang pria yang dulu ia tinggalkan dalam lumpur, kini berdiri di atas panggung, menjadi simbol kebangkitan yang tidak bising. Baskara berdiri tegak, mengenakan kemeja putih sederhana, dengan lengan digulung, dan jam tangan hitam di pergelangan kirinya. Suaranya mengalun lembut dari mikrofon, menyapa hadirin yang datang dari berbagai penjuru. Dulu, saya adalah tukang tambal ban yang hanya punya 1 dongkrak, 1 kaleng lem, dan 2 kunci bekas, katanya. Saya berdiri di bawah pohon mangga tua, membuka tenda terpal yang sobek, dan menunggu ban bocor datang agar bisa beli beras sore harinya. Para tamu terdiam. Bahkan beberapa tetamu penting di barisan depan mulai menunduk, menahan haru. Tapi saya percaya bahwa Allah tidak akan meninggalkan orang yang mau berjalan meski tertatih. Dan hari ini, saya tidak berdiri di sini karena saya pintar. Saya tidak berdiri di sini karena saya hebat. Saya hanya berdiri di sini karena saya pernah jatuh dan memilih untuk bangkit. Tepuk tangan pecah. Beberapa wartawan mulai mengambil gambar. Di sudut, mata Sandra mulai berkaca-kaca. Tapi ia tidak menangis. Ia hanya menunduk dan tersenyum sangat pelan. Setelah acara selesai, tamu-tamu mulai bubar. Baskara turun dari panggung, menyalami satu persatu peserta, membantu membagikan bingkisan, dan memeluk anak-anak kecil yang memanggil namanya. Namun pandangannya terus menelusuri kerumunan. Hingga akhirnya matanya menangkap satu sosok di balik tiang tenda, berdiri mematung, memeluk tas selempang lusuh, dan memalingkan wajah seperti hendak pergi. Sandra. Suara itu pelan, tapi tegas. Sandra berhenti. Ia berbalik perlahan. Wajahnya kaget, tapi tidak panik. Ia tidak lari, tidak menunduk. Ia hanya menatap pria itu dengan pandangan yang lembut.
Seperti ingin berkata banyak tapi tak tahu harus mulai dari mana. Baskara mendekat. Mereka kini berdiri hanya 1 meter berjarak. Di antara mereka ada tanah yang pernah jadi luka, tapi juga tempat tumbuhnya pengertian. Kamu datang, ucap Baskara pelan. Sandra mengangguk. Cuma mau lihat dari jauh. Nggak nyangka kamu sadar. Baskara tersenyum kecil. Kamu pikir aku nggak kenal langkah kamu? Keduanya terdiam. Di sekeliling mereka, para peserta mulai berkemas, para panitia berteriak, dan suara musik penutup mengalun pelan dari pengeras suara. Tapi bagi mereka berdua, dunia sedang melambat. Aku mau pamit, Bas, ucap Sandra akhirnya. Aku dapat pekerjaan baru di luar kota. Staf admin kecil. Kontrak 1 tahun. Baskara terdiam. Aku nggak ingin jadi bayangan di hidupmu, lanjut Sandra. Kamu sudah berjalan terlalu jauh untuk ditarik mundur oleh masa lalu. Dan aku harus mulai dari lembar baru, bukan dari sisa lembar yang pernah aku robek sendiri. Baskara mengangguk perlahan. Tak ada penolakan. Tak ada ajakan. Hanya pemahaman. Ia membuka tas kecil di bahunya, mengeluarkan sesuatu, lalu menyodorkannya ke Sandra. Sebuah kunci. Kunci apa ini? Sepeda motor bekas. Punya saya dulu. Waktu kamu pergi, saya simpan di gudang. Masih bisa dipakai. Cukup buat keliling cari kerja. Pakai itu. Sandra menatap kunci itu lama. Lalu menggeleng. Aku nggak bisa, Bas. Kamu bisa. Bukan karena kamu pantas. Tapi karena kamu sudah berusaha cukup keras untuk layak dibantu. Ia menyelipkan kunci itu ke tangan Sandra. Kemudian Baskara melangkah mundur. Jalan kamu panjang, San. Dan saya doakan, semoga di ujung nanti, kamu juga bisa berdiri setegar hari ini. Sandra menunduk. Air matanya jatuh tanpa suara. Tapi kali ini, ia menangis bukan karena lemah. Tapi karena akhirnya, ia benar-benar dimaafkan. 1 minggu kemudian, sebuah motor butut tampak keluar dari kota, membawa seorang wanita dengan tas ransel kecil dan secarik peta. Ia menuju tempat baru, dengan lembaran baru, dan tekad yang tak lagi berakar dari penyesalan, tapi dari rasa tanggung jawab. Sementara itu, di balkon lantai 4 Baskara Teknikwe, seorang pria berdiri sendirian, menatap langit sore yang berwarna oranye keemasan. Di tangannya, segelas teh hangat, dan di hatinya tidak ada lagi luka. Hanya doa, bahwa roda kehidupan, pada akhirnya akan membawa setiap orang ke tempat terbaik yang sudah disiapkan Allah. Termasuk mereka yang pernah jatuh paling dalam, dan memilih untuk tidak menyalahkan siapa-siapa selain diri sendiri. Cerita selesai. Sahabat sekalian. Hidup adalah roda yang terus berputar. Hari ini kita di bawah. Tapi siapa tahu esok kita berdiri di atas? Baskara tak pernah menyimpan dendam. Ia hanya menyimpan luka, dan menjadikannya batu pijakan. Ia tidak menuntut dunia untuk adil, tapi ia belajar menjadi adil pada dirinya sendiri. Dan Sandra, wanita yang pernah memilih pergi, akhirnya memilih menebus, bukan kembali. Karena ia tahu, cinta yang ia hancurkan telah berubah menjadi ketegasan yang tidak bisa disentuh oleh penyesalan. Mereka tak lagi saling memiliki, tapi mereka saling paham. Dan dalam hidup, kadang, itu lebih berarti daripada sebuah pelukan. Sahabat, dari kisah ini kita belajar. Jangan remehkan orang yang sedang tertatih. Jangan tinggalkan orang yang sedang berusaha. Dan jangan mengira harta bisa menggantikan hati yang tulus. Karena pada akhirnya, dunia bukan soal siapa yang lebih dulu pergi, tapi siapa yang tetap berdiri saat semua sudah runtuh. Terima kasih telah menyimak kisah ini. Jika kamu menyentuh sesuatu dalam hati lewat cerita ini, tekan like dan subscribe untuk kisah inspiratif lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya. Semoga hidup kita juga diputar oleh Allah menuju kebaikan yang lebih tinggi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.